Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 27 Februari 2025. Seperti biasa, jumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Polisi akan bentuk tim untuk memberantas aksi balap liar di Tanjung Pinang selama bulan suci Ramadan. Tim tersebut nantinya akan bergerak melakukan patroli di lokasi rawan aksi balap liar. Polresta Tanjung Pinang akan gencar melakukan patroli rutin guna mencegah terjadinya aksi balap liar di jalan raya yang kerap meresahkan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas Kamtipmas selama bulan suci Ramadan. Kapolres Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi, Kamis 27 Februari 2025 menegaskan, pihaknya juga akan membentuk tim untuk memberantas aksi balap liar selama bulan suci Ramadan. Tim tersebut nantinya akan melakukan patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi aksi balap liar. Dalam pelaksanaannya, tim tersebut akan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat secara preventif, primitif hingga penegakan hukum. Kapolresta menegaskan apabila ditemukan aksi balap liar akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi para pelaku balap liar. Yang pertama kan ada beberapa pola-pola yang harus kita lakukan, baik itu pola preventif, preemptif, dan juga penegakan hukum. Yang pertama yang jelas tim-tim ini ataupun satuan-satuan yang akan digerakkan adalah melakukan himbauan-himbauan, kemudian patroli secara stasioner, dan bahkan nanti penegakan hukum langsung yang membuat efek jera bagi para pelaku semua. Sebelumnya, pada Minggu dini hari 23 Februari 2025 lalu, Polresta Tanjung Pinang mengamankan 10 unit sepeda motor yang diduga terlibat aksi balap liar di kawasan Dompak, Tanjung Pinang. Para pemilik sepeda motor mendorong kendaraannya dari kawasan Dompak ke Mapolresta Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi terjadinya banjir rob di sejumlah wilayah di Kepri mulai 26 Februari hingga 4 Maret 2025. Warga dihimbau agar tetap waspada terhadap potensi banjir rob tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir pesisir atau rob di beberapa wilayah di Provinsi Kepri. Perakirawan cuaca BMKG Tanjung Pinang Muhammad Fadris pada Kamis 27 Februari 2025 membenarkan peringatan dini tersebut. Ia mengatakan situasi ini dipicu adanya fenomena bulan baru tanggal 28 Februari 2025, di mana kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Fadris mengatakan banjir rob ini berpotensi terjadi di beberapa wilayah Kepri seperti Batam, Karimun, Lingga, dan Bintan, mulai 26 Februari hingga 4 Maret 2025. 3 Februari tahun 2025 bahwasanya akan ada peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob untuk tanggal 26 Februari hingga 4 Maret 2025. Nah, potensi banjir rob ini terjadi akibat adanya fenomena bulan baru pada tanggal 28 Februari besok, yaitu berpotensi terjadi pada tanggal 26 hingga 4 Maret 2025. Dan untuk wilayah yang akan terdampak antara lain adalah untuk Kota Batam ada pesisir Kecamatan Batu Aji, kemudian Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, dan sekitarnya. Dan Kabupaten Lingga ada pesisir Kecamatan Singkep Barat, Singkep Pesisir, Senayang, dan sekitarnya. Kabupaten Karimun, pesisir Kecamatan Kundur Barat, kemudian Karimun, Meral, dan sekitarnya. Dan untuk Kabupaten Bintan, yaitu di pesisir Kecamatan Bintan Utara, Teluk Sebong, Bintan Timur, dan sekitarnya. Atas kondisi ini, BMKG mengimbau warga, khususnya warga yang beraktivitas di perairan dan wilayah pesisir agar tetap waspada. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polisi berhasil meringkus 3 komplotan pelaku begal yang beraksi di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. 2 dari pelaku yang diamankan polisi diketahui masih anak di bawah umur. Inilah tampang salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang diringkus Polsek Batu Aji, Batam. Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo Dwi Lambang pada saat merilis kasus tersebut Selasa 25 Februari 2025 mengatakan,
Selain pelaku berinisial MA 30 tahun, dalam kasus ini pihaknya juga mengamankan 2 pelaku lain, yakni AR 17 tahun dan WW 14 tahun. Karena masih anak di bawah umur, proses hukum kepada 2 pelaku menggunakan pendekatan restoratif justice atau RJ. AKP Raden mengatakan aksi pembegalan itu terjadi di salah satu ruas jalan di wilayah setempat beberapa waktu lalu, di mana dengan berkendara saat itu pelaku memepet kendaraan korban hingga merampas handphone dan sepeda motor korban. Saat beraksi, salah satu pelaku sempat menodongkan kunci motor ke leher korban hingga korban menuruti keinginan pelaku. Diambil motor dan juga handphonenya. Setelah itu memang dipepet. Setelah dipepet itu memang disampaikan bahwa kalau misalnya nggak ngikutin, nanti akan dilakukan pemukulan. Itu pun disampaikan sambil diancam dengan ditempelkan kunci motor ke arah lehernya. Sehingga si anak ini merasa ketakutan dan juga mengikuti ke arah yang ditentukan oleh si pelaku tersebut. Sehingga ketika pada sampai di mana posisi yang gelap dan sepi, motor dan juga handphone itu dirampas dan juga dilakukan adanya pemukulan terhadap si anak tersebut yang memiliki motor. Seperti itu. Atas perbuatannya, pelaku MA yang merupakan residivis kasus serupa akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Pelaku terancam dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Redaksi VNews dari Kota Batam melaporkan. Informasi lain. Warga Kampung Mentigi, Kabupaten Bintan gelar pawai keliling dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan pawai tersebut diikuti oleh ribuan warga. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 2025, pemuda Kampung Mentigi bersama warga melaksanakan pawai keliling pada Rabu malam 26 Februari 2025. Dalam pawai yang diikuti ribuan peserta ini melakukan long march dengan berjalan kaki sambil bersolawat berkeliling kampung. Pawai dimulai dari lapangan sepak bola Kampung Mentigi, lalu rombongan pawai melewati Jalan Imam Bonjol, mengelilingi kawasan Pagar Mentigi dan pawai berakhir di lokasi awal. Ketua Rukun Warga Kampung Mentigi Hidayat mengatakan, pawai keliling ini merupakan kegiatan rutin di mana untuk tahun 2025 ini sudah yang kedua kalinya digelar. Kita menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ini merupakan pawai menyambut Ramadan yang kedua buat kami Kampung Mentigi. Alhamdulillah tahun ini kami dimotori oleh pemuda. Kami seluruh masyarakat RT RW dan mendukung, diikut sertakan juga dengan 2 RW. Dan juga kawan-kawan dari luar, kami juga terima kasih atas dukungan semua pihak. Baik itu pengamanan, media, masyarakat, dari LAM, PP, semua masyarakat yang dapat kami sebutkan satu-satu. Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Kami juga sebagai Ketua RW 01 mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan, mohon maaf zahir dan batin. Kegiatan pawai keliling yang juga diikuti para tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat ini berjalan dengan aman dan lancar. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Polresta Tanjung Pinang memusnahkan barang bukti ratusan gram narkotika jenis sabu. Dalam kasus ini, satu pelaku masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Bertempat di lobi Mapolresta Tanjung Pinang pada Kamis 27 Februari 2025, Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 168 gram. Narkotika itu dimusnahkan dengan cara dimasukkan dan dilarutkan ke wadah berisi air mendidih. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu dites untuk mengetahui keabsahan barang bukti dengan menggunakan alat tes narkoba. Kasatres Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Lajun Siado Rio Sianturi mengatakan, narkotika yang dimusnahkan itu berasal dari pengungkapan kasus dengan seorang tersangka berinisial YD. Tersangka sebelumnya diamankan di sebuah rumah di Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini, satu orang berinisial SP masih dalam daftar pencarian orang atau DPO, yang mana hingga saat ini masih terus dilakukan pengejaran. AKP Lajun Siado mengatakan, SP diduga merupakan pemasok narkoba kepada tersangka YD. Pendalaman dari tersangka BS ini yang mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari DPO SP. Di statusnya masih DPO, masih kita lakukan pencarian.
dan barang bukti tersebut setelah dilakukan transaksi dititipkan kepada saudara YD di Pulau Beralas Pasir di Desa Teluk Pakau. Dari tersangka YD inilah kita berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 181,47 gram, yang mana BB ini sudah akan kita lakukan pemusnahan dengan rincian 13,47 gram kita sisihkan untuk pembuktian di persidangan dan 168 gram yang akan kita lakukan pemusnahan. Kegiatan pemusnahan narkoba itu turut dihadiri pihak BNN Tanjung Pinang, perwakilan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan perwakilan Kejari Tanjung Pinang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lain, sebuah lahan semak belukar yang luasnya sekitar 1 hektar di Tanjung Pinang terbakar. Awal pemicu kebakaran diduga berasal dari puntung rokok yang masih terbakar. Tolong tim damkar nih cepat turun sini. Segera cepat bang. Yang saya sudah telepon ya bang, tolong diperhatikan. Sebuah lahan kosong yang dipenuhi semak belukar di Jalan Teguh Umar, Kota Tanjung Pinang terbakar pada Rabu 26 Februari 2025 sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Saat kebakaran, api dengan cepat melalap semak belukar di lahan seluas sekitar hampir 1 hektar tersebut. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Syamsu Alson mengatakan, usai menerima laporan, kemudian pihaknya menghubungi petugas damkar untuk melakukan pemadaman. Beruntung peristiwa kebakaran tersebut tidak sampai merembet ke permukiman warga sehingga tidak ada kerugian material yang dilaporkan. Ibtu Alson menyebut dugaan awal penyebab kebakaran diduga karena puntung rokok yang masih terbakar dibuang sembarangan oleh oknum warga. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Sementara api telah berhasil dipadamkan petugas dengan menggunakan 1 unit mobil damkar. Kemungkinan besar ini akibat puntung rokok. Puntung rokok. Iya. Tadi cukup besar nggak Pak kobaran apinya? Lumayan karena besar. angin kencang, pula ini kan bekas dipotong rumputnya, rumput kering kan. Jadi sehingga api cepat menyambar, membakarin rumputnya. Tadi sekitar jam berapa Pak kebakaran? Sekitar jam 3-an. Jam 3. Iya. Dan tidak berselang lama Selesai penanganannya jam? Langsung kita hubungi damkar, sementara anggota kita dulu sudah memadam masih sedikit, sampai turun damkar datang. Damkar datang. Tadi 1 armada atau berapa armada Pak? 1 armada, cuma untuk penambahan airnya ada 2 truk tadi langsung. Udah standby di sini. Udah standby. Pak izin mungkin tadi kan karena puntung rokok Pak ya. Kita duga. Dugaan pertama untuk puntung rokok Pak ya. Iya. Atas kejadian ini, Ibtu Alson mengimbau agar warga tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan terutama saat musim kemarau. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.